akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jamaah manakib rahimakumullah. Selanjutnya zikir manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, dipimpin langsung oleh guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya, amin. Dan juga kepada keluarga kita, barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, ulama-ulamanya Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, senantiasa Allah berikan kepada kita. Sebab syafaat Rasulullah, sebab barokahnya orang tua, guru, ulama dan aulia-aulia Allah bil khusus barokah karamatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, semua yang hadir malam ini beserta keluarganya dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dinegatifkan dari virus COVID-19. Allah punya kehendak, Allah punya kuasa. Dengan kuasa Allah segala sesuatu tidak ada yang tak mungkin untuk terjadi. Maka dengan kuasa Allah lah kita semua bisa selamat. Dengan kuasa Allah pula lah kita semua ini bisa hidup. Dengan kuasa Allah pula lah orang tua, anak, keluarga semuanya bisa menikmati apa yang disebut dengan hidup. Betul? Oleh karena itulah wahai saudaraku, apapun boleh terjadi karena memang itu sudah menjadi ketentuan dan kehendak. Akan tetapi janganlah apa yang terjadi itu melemahkan keimanan kita kepada Allah. Betul apa tidak? Rasa takut itu hal yang wajar sebagai manusia. Ya benda. Karena di dalam Quran pun dijelaskan gimana? Betul ya? Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Betul enggak? Sungguh aku akan memberi kepadamu dengan sedikit rasa takut. Rasa takut itu pasti ada. Betul? Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wa anfus was samarat wa basyiris syabirin. Sungguh aku akan memberi kepadamu atau menguji kepadamu dengan sedikit rasa takut. Rasa takut itu banyak macam. Di sini jelaskan takut kelaparan. Dalam situasi sekarang banyak orang takut kelaparan, banyak orang takut usahanya jadi hancur. Orang mau keluar takut. Situasi sekarang ini sudah sesuai. Ini pembuktian bahwa apa yang dikatakan Allah itu adalah benar. Kita ambil hikmah di balik apa yang terjadi. Betul apa tidak? Mungkin selama ini orang merasa tidak punya takut kepada siapapun. Dia mau takut miskin, tidak, harta dia banyak. Betul? Betul? Mau takut celaka? Tidak. Misalnya
tidak takut dibaca orang, ditembak orang, dia punya ilmu kebal. Tapi kali ini Allah buktikan, dari semua lapisan dan golongan umat manusia kan kuberikan rasa takut. Dari rakyat jelata sampai presiden kuberikan rasa takut. Dari hansip sampai jenderal pun saya kasih rasa takut. Dari RT sampai presiden saya beri rasa takut. Laki dan perempuan, tua dan muda, dokter pun yang selama ini menangani penyakit pun ku beri rasa takut. Fakta kan? Jadi karena Allah yang bilang, ini berlaku buat siapapun. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, sungguh aku akan menguji kepadamu dengan sedikit rasa, sedikit, jangan terlalu banyak. Bukan banyak loh kalimatnya. Kalau banyak ya kita akan hidup selamanya penuh dengan ketakutan. Nah, kalau kita yakin dengan ini, nah ini kalimat, mari kita renungkan bersama-sama. Kalau kita hanya selalu dihantui rasa takut, mau datang ke pengajian takut, mau ngaji tak boleh, maka akan terjadi kekosongan yang namanya rohani. Ketika rohani sudah kosong, keadaan akan semakin kacau. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Jadi ini fakta. Apa yang dikatakan Allah sekarang benar. Mau dia iman dak iman ke Allah, tetap rasa takut ada sekarang. Allah kirim makhluk yang bernama Neng Corona. Iya ndak? Neng apa emas saya nggak tahu lah ya. Dikirim yang namanya kok semua takut, khawatir awalnya, betul nggak? Saya yakin jamaah awal-awalnya juga pada takut. Tapi lama-lama rasa takut hilang. Kok hilang? Ya kan emang sedikit, tidak banyak dikasih sama Allah itu. Betul, setuju. Sedikit rasa takut, takut kelaparan terjadi sekarang. Negara mana yang nggak takut? Takut terjadi krisis pangan. Betul bangga? Hah? Takut. Presiden takut, apalagi presiden kita sekarang, kasihan beliau, kita doakan semoga diberi kuat. Mumet sebenarnya beliau itu. Yang lebih kasihan lagi wakil presiden kita. Pertama jadi wakil presiden, situasi mumet. Kita doakan beliau sehat. Betul bangga? Jadi pas lakon ceritanya lakonmu mumet. Presiden. Loh kalau nggak mumet bakalan marah-marah. Menterinya dimarahin mumet. Rakyatnya gimana nggak mumet kalau presidennya mumet, rakyatnya ya mumet. Untung kita masih percaya kepada. Kalau nggak percaya ke Allah, waduh, kacau lah kacau. Ruwet di apa? Takut kelaparan. Terus diuji oleh Allah lagi, dikuranginya rezeki. Ini nyata, satu diberi rasa takut, semuanya terkena imbasnya. Kelaparan menjadi rasa kekhawatiran, ketakutan, kurangnya rezeki. Yang tadinya warteg bisa buka, nggak buka. Termasuk rezekinya kiai-kiai kurang. Iya apa tidak? Murid mumet, gurunya nggak mumet, enak, nggak perlu ngajar dapat gaji. Mumet enggak? Jadi dikuranginya rezeki. Sekarang semua usaha itu berkurang pendapatannya. Wahana, yang punya wahana apa namanya, tempat wisata itu berkurang. Termasuk sini kena imbasnya. Laporan Taufik dapat berapa mas? 500.000. Alhamdulillah daripada nggak ada, cukup buat beli beras. Betul? Terus berarti dikuranginya rezeki.
dikuranginya buah-buahan hasil panen, betul apa enggak? Terus apa lagi? Hah? Dikuranginya jiwa, wajar dikurangi, masa enggak berkurang-kurang? Penuh dong bumi ini. Kalau yang sakit itu 100.000, 60.000, yang mati 3.000, wajar dong. Rakyat Indonesia tuh 250 juta, yang mati sekian, wajar sekian bulan itu. Ini sudah jelas janji Allah itu, dikuranginya jiwa, nggak bisa lari. Mau lari pakai apa? Betul apa enggak? Dikuranginya jiwa, jiwanya dikurangi, betul? Tapi jangan khawatir, di balik semua keadaan yang menakutkan, orang pada ketakutan, rezeki berkurang, betul? Kekurangan makan, kurangnya rezeki, dikurangnya jiwa. Tapi ada satu berita yang patut kita bangga sebagai orang beriman. Apa kelanjutannya? Wabasyiri sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa mereka orang yang sabar? Nah, ini perlu pertanyaan lagi. Dijelaskan oleh ayat selanjutnya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang apabila ditimpa dengan musibah, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, mereka dengan lantang dan yakin, dengan pasrah dan tawakal, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua ini dari Allah, datang dari Allah. Ayo kembalikan semua kepada Allah, serahkan dirimu kepada Allah. Ini yang akan mendapatkan kabar gembira. Betul? Setuju tidak? Ini nyata. Kalau dulu mungkin cuma kamu dengarkan, sungguh aku akan menguji kepadamu dengan sedikit rasa takut. Saya nggak pernah takut sih saya. Betul? Dibuktikan sama Allah sekarang ini. Aduh, semua takut. Dari takutnya kemana-mana pun pakai masker. Betul? Sebagai anjuran supaya ingin selamat cuci tangan. Yang tadinya makan tidak pernah cuci tangan, sekarang cuci tangan. Berarti ada rasa takut kan? Jangan bohong. Jangan bohong. Kalau tidak punya rasa takut, bohong. Justru kita iman, punya rasa takut itu percaya. Harus percaya, rasa takutnya Allah yang memberikannya. Hidup jamaah mana lagi? Betul apa betul? Betul. Ini bersyukur kepada Allah. Dalam situasi pandemik seperti ini, kita oleh Allah masih diridhoi, ya, masih diridhoi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, semuanya selamat. Kita bisa zikir seperti ini. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kerawang khususnya, kita diizinkan untuk seperti ini. Dan ini penting, ini perlu dalam situasi saat ini. Kenapa? Kalau dibilang pasar dibuka, mall bisa dibuka, itu untuk kebutuhan rohani juga tak kalah pentingnya ketimbang kebutuhan jasmani. Kalau cuma kebutuhan jasmani yang dipenuhi, rohaninya nggak dipenuhi, tak ubahnya kita kayak kambing. Iya apa tidak? Dengan adanya kebutuhan rohani kita dipenuhi, kita bisa mengendalikan jasmani kita. Di mana tempat kita mendapatkan kebutuhan rohani? Lewat petuah-petuah, lewat dakwah, betul apa enggak? Lewat pengajian-pengajian, majelis-majelis taklim. Disitulah kita bisa mendapatkan kebutuhan rohani. Terus bilang lewat Google bisa, semua bisa, beda, ya. Ketemu dengan tidak itu beda. Itu sangat berbeda. Hadirin
jamaah yang sangat Abah cintai. Di dalam situasi sekarang ada satu profesi yang sangat mengikuti anjuran pemerintah. Ingin tahu itu? Di satu profesi dianjurkan kita menghindari kerumunan, tidak boleh ada kerumunan. Maling tidak pernah mau kumpul dalam kerumunan. Betul nggak itu? Berarti ngikut anjuran maling. Justru kalau ada kerumun maling tuh minggir. Kedua, jaga jarak. Maling itu tak satu sama temennya tuh jaga jarak. Yang satu di luar, satu di dalam. Betul apa enggak? Yang ketiga, tidak boleh keluar rumah. Maling enggak pernah keluar rumah, justru masuk rumah kosong. Betul enggak? Yang keempat, jangan ketemu banyak orang, ya. Jangan ketemu orang. Maling enggak pernah mau ketemu. Paling ketemunya TV, sepeda motor. Yang keempat, yang kelima, pakai masker. Maling pakai masker. Sebelum ada corona, maling udah pakai masker. Itu profesi yang menurut zaman sekarang sesuai dengan anjuran, tapi tidak baik untuk kita lakukan. Ya, untuk intermezzo saja. Jadi sekarang sulit dibedakan mana yang maling, mana yang bukan, karena sama-sama pakai masker. Tapi saya mengajak kepada jamaah semua untuk ngikutin anjuran selalu pakai, makanya ngaji di sini pakai masker ya. Berangkat pakai masker nggak tadi? Pakai. Cuci tangan. Iya sudah mandi kan, wudhu dulu ya. Lanjut. Sudah segini dulu ya. Cukup penjelasan ayat tadi itu sebagai perenungan buat kita. Jadi kita tidak perlu terlalu takut. Karena kita diberi takut itu cuma sedih. Tidak boleh banyak-banyak. Kalau kamu terlalu takut, terlalu paranoid, aduh repot urusan nanti. Sudah segitu dulu ya. Tak boleh lama-lama. Pagi. Tapi sebenarnya kalau malam itu bebas sebenarnya kalau malam. Sebab coronanya tuh istirahat. Capek juga dia keliling muter-muter nih. Alhamdulillah kita bisa ngaji sudah 3 kali ya. Dan semua sehat? Semuanya sehat. Cerita apa lagi ya? Habis bahannya ini. Hah? Saya minumnya madu. Tahu kamu madu? Madu itu dihasilkan oleh lebah. Ya. Lebah itu tidak merusak lingkungan. Betul enggak? Tapi lebah itu yang dihasilkan adalah obat, betul. Manis obat. Terus yang dimakan itu yang baik-baik, sari bunga, sari patinya bunga, betul. Kali ada lebah misalnya makan tai ayam gitu. Dan lebah tidak mau mengganggu, betul. Lebah tidak mau mengganggu. Ada di rumah pun tidak ganggu, betul. Asal jangan diganggu saja. Tapi kalau lebah, dan lebah itu sangat loyalitas, sangat loyal, sangat militan terhadap pemimpinnya, itu lebah. Iya apa tidak? Jamaah ini kayak lebah. Misalnya di pengajian di mana, Abah ada, datang nggak itu? Iya, itu kayak lebah, lebahnya. Yang dihasilnya bagus, benar nggak? Makanya kita tuh jangan kalah sama lebah, ya. Lebah yang dimakan banyak, yang dikeluarkan itu yang baik. Artinya
Artinya apa? Makanlah yang baik, keluarkan dari ucapan yang baik-baik. Makan itu bukan hanya makanan. Omongan orang pun kalau yang baik ya kamu ambil, kalau yang nggak baik jangan kamu ambil. Begitupun keluar dari mulut pun yang baik. Kalau sekiranya nggak baik jangan dikeluarkan. Kalau sekiranya ini menyakiti hati orang jangan dikeluarkan. Betul apa tidak? Dan tidak pernah merusak lingkup dan tak pernah mengganggu. Oh, kalau nggak diganggu nggak ganggu kok lebah itu. Betul. Asal jangan diumpuk-umpuk aja. Kalau dia kocok-kocok ya habis kamu bentol semua. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari itu. Betul. Oleh karenanya wahai jamaah, satu contoh lagi. Ini saya ngambil Quran itu mengatakan, gimana kata Quran itu? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Kalau saya lihat bebek itu rukun bebek itu. Rukun nggak bebek? Pernah nggak bebek berantem? Aduan ayam ada? Aduan bebek ada nggak? Nggak ada. Bebek itu kalau makan satu tampang udah makan. Tapi kalau ayam, ini lagi notol enak, totol sama temennya. Itu ayam. Bebek itu yang dikeluarkannya baik. Dikasih makan dia bilang baik, baik, baik. Gak dikasih makan dia bilang baik, baik. Dikasih makan baik, baik. Diinjek baik. Selalu husnudon, bener nggak? Dikasih dedek, dikasih nasi sisa, baik, semua baik. Dan bebek itu rukun. Kalau satu ke sana, semua ngikut ke sana. Iya Mbak Dina. Jadi kalau jamaah manakib, Bu Nyai, ndak bisa rukun, kalah sama bebek. Kalau Ustadz tidak bisa rukun, kalah sama. Betul? Iya apa tidak? Maka dari itulah, wahai banyak kita belajar dari bebek, bisa rukun. Kalau coba jamaah manakib ini kan, makanya alhamdulillah gak kalah sama bebek coba. Kalau ayam suaranya macam-macam ayam itu. Kalau ayam mau nelor, kok. Begitu selesai, kok ya beda. Ya enggak. Kalau bebek mau nelor mau enggak ada yang tahu. Karena suaranya sama. Betul. Betul apa betul? Siapa yang suka gula? Siapa yang suka gula? Semua orang suka gula. Tahukah kamu, kita jangan kalah sama gula. Gula itu tidak pernah punya iri. Dia tidak pernah menuntut. Ketika kamu pesen teh manis, ya sebutnya apa? Bu, teh manis. Bu, teh gula apa teh manis? Bu, teh manis 1. Bu, kopi manis 1. Disebutnya apa? Apa kopi gula? Apa teh gula? Teh manis, padahal yang disebut itu gula. Gulanya nggak disebut, manisnya yang disebut. Apa ke gula nutut? Hei, jangan gitu dong. Yang manis itu gua. Masa gua nggak disebut? Nggak iri, betul. Pesen teh, namanya teh manis. Padahal pemanisnya namanya gula. Manis itu bukan nama, manis itu sifat daripada gula itu adalah manis, betul. Itu sifatnya yang disebut, bukan zatnya yang disebut, tapi nggak marah. Giliran yang jelek-jelek, gula yang disebut, sakit gula, kurang ajar itu. Sakit apa Pak? Saya sakit gula, betul apa enggak? Giliran sakit disebutnya gulanya nih, ya, benar enggak? Itulah apa namanya?
Itu namanya gula. Tidak apa-apa namanya nggak disebut, yang penting aku bisa memberikan manfaat, katanya guru. Alhamdulillah. Apaan pelajarannya tadi? Tulis ya anak-anak. Jangan kalah sama bebek ya. Bebek itu rukun, suaranya selalu baik, tidak pernah ngejelekin yang lain, betul kan? Makanya saya nggak kalah sama bebek. Bebek itu kadang laki-lakinya 1, perempuannya 10, tapi sanggup menelurkan semua. Alhamdulillah saya nggak kalah sama bebek. Tapi bukan bebek saya. Hidup bebek. Hidup bebek. Ini bukan bapak yang bebek, kok tonjok lo ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ada yang di madu nggak rukun, kalah sama bebek. Ada yang nggak rukun? Ya sudah, pikir-pikir aja, kamu orang apa bebek gitu. Hidup jamaah manakib. Kembali apa yang saya katakan tadi, rasa takut itu ada tapi jangan terlalu ya. Teruslah kamu jalani hidup ini ya. Selalu ikutin anjuran pemerintah, tapi tetap iman harus dikedepankan. Jangan rasa takut yang dikedepankan. Kalau rasa takut yang kau kedepankan, imanmu di belakang, akhirnya kamu tidak percaya kepada Tuhan. Iya apa tidak? Seakan-akan penyebab kematian yang kamu sebut bukan Allah sebagai sumber penyebab semuanya. Sumber penyebab segala sesuatu yang terjadi itu adalah Allah. Senang susah adalah Allah. Hidup mati semua adalah Allah. Penyakit semua adalah Allah. Maka percayakan kamu hidupmu kepada Allah. Pasrahkan hidupmu kepada Allah. Serahkan hidupmu kepada Allah. Lalu jalankan syariat hidupmu. Betul? Ini sebagai wujud pengejawantahan atau implementasi daripada kita hidup bermasyarakat atau hablum minan nas. Karena kita dianjurkan pakai masker segala macam, ya udah ikutin. Walaupun kamu sudah yakin tetap kamu ikutin, karena orang yang kamu duduk dengan kamu belum tentu sama pemikirannya dengan kamu. Betul apa betul? Nah, kalaupun kamu keluar pakai masker, ke pasar pakai masker, tujuannya apa? Menghormati yang lain. Bukan berarti kamu meyakini dengan pakai masker saya aman. Tidak. Yang paling aman adalah kamu berlindung kepada Allah. Itulah yang paling aman. Tapi syariat tetap dijalankan, aturan diikuti, supaya apa? Kita tetap menjadi contoh teladan yang baik. Nih kayak di sini kan dikasih jarak, betul kan? Padahal wallahi wa nabi, tanpa jarak pun saya percaya itu Allah yang menyelamatkan semuanya. Presiden mana tuh yang kena itu kan? Ini duduk pakai jarak melulu itu malah masih aja kena, betul kan? Apalagi sekarang ada kabar lagi, dulu tidak lewat udara, sekarang lewat udara. Waduh, repot lagi. Nanti setelah lewat udara, nanti lewat sinar gitu nanti. Hanya orang udah di dalam gua aja dia takut ke sinar. Udahlah, lek ngikutin dunia nyaman juga permainan. Kadang ke timur, kadang ke barat, kadang ke selatan. Dunia di permainan, betul kan? Tapi pertanyaan saya, apakah kamu akan yang dipermainkan, apa kamu yang akan memainkan? Kalau kamu ingin memainkan hidup, maka kamu harus gunakan iman kamu. Kalau kamu gunakan akal kamu,
kamu akan diperbudak oleh hidup. Barang siapa yang menyerahkan hidupnya kepada makhluk, kepada dunia, maka dia akan menjadi budaknya dunia. Dia akan dipermainkan oleh dunia. Dia akan ditakut-takuti oleh dunia. Tapi barang siapa yang menyandarkan, menyerahkan hidupnya kepada Allah, maka dunia itu pun akan tunduk kepadanya. Saya dulu masih di Cibitung. Pernah saya lagi ceramah tuh batuk. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Batuk bener gatal luar biasa itu. Betul Pak? Ngomong sih batuk. Aja saya ngomong. Ini batuk ini kok gak mau ngerti sebenarnya. Ini jamaah saya taruh dulu ya batuk saya ya gitu. Masih ingat? Iya Pak. Nih saya taruh dulu di batuk saya. Nih diam kamu di sini. Saya mau mimpin dikir dulu. Langsung hilang rasa gatal itu. Enggak batuk sama sekali, betul enggak? Masih ingat? Iya, Pak. Begitu sudah selesai lupa saya. Oh iya, batuknya lupa enggak saya ambil lagi. Dah mau balik lagi. Langsung gatal lagi itu. Itu dulu. Sekarang sudah enggak kali. Udah enggak sakti lagi kali. Alhamdulillah. Itu apa? Suatu keyakinan. Betul apa enggak? Betul? Ada yang masih ingat? Ya, masih di Cibitung? Ya, itu bukan batuk dibuat-buat itu. Mau batuk beneran. Begitu saya ngomong sedikit batuk. Akhirnya ini batuk ini kok nggak mau ngerti ya. Batuk kafir ini kalau nggak mau diajak dikir saya bilang. Udah, saya ambil nih dulu batuk ini. Ya, saya taruh dulu batuknya. Saksiin jemaah. Nih, saya taruh nih batuk di sini. Nah, udah di sini. Nah kalau selesai saya ngaji, kamu tak taruh lagi. Itu nggak ada rasa gatal sedikit pun, biasa. Begitu selesai, nah iya batuknya belum saya ambil. Udah selesai saya. Ini saya taruh lagi. Langsung jekek gitu saya batuk. Betul Bang. Orang kagum, saya heran gitu. Padahal aku guyon, ngerti guyon ya? Saya tuh canda. Padahal canda itu karena yang menyaksikan tuh yakin, akhirnya jadi kenyataan. Bukan Abah sakti, bukan. Abah kan canda. Ini batuk diganggu orang ibadah. Batuk kafir ini kalau masih ganggu saya dikit. Nih saya ambil dulu. Saya taruh batuk ini dulu. Yang dengar yakin nggak waktu itu? Kalau seakan-akan saya ini bicara dengan batuk, percaya nggak? Anggap hanya anak interdeni abdibi. Aku bagaimana prasangka hambaku. Karena yang dengar itu yakin apa benar-benar batuknya. Hanya batuknya dia beneran. Begitu gak terasa gatel, begitu balik lagi gatel, kata jamaah, batuk aja bisa ditaruh dulu sama Abah. Kamu kagum, saya heran gitu loh. Kok bisa ya gitu. Dan itu gak bisa diulang lagi. Betul? Betul apa betul? Jadi bicara tuh hati-hati kalau di depan pas lagi pengajian seperti ini. Candanya saja jadi kenyataan, apalagi benernya gitu loh. Betul? Maka yakinlah kamu kepada ana indatuni abdi. Itu jangan cuma didengarkan, yakin apa yang kamu yakini itulah yang akan terjadi. Alhamdulillah. Hidup jamaah manakib. Sampai kapan kau akan ikut aku? Kebaikan itu harus sampai mati. Betul apa enggak? Harus sampai mati. Semoga seluruh jamaah beserta keluarganya, baik yang hadir maupun yang tidak, selalu berada dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dilindungi dari virus apapun. Saat ini sedang booming, sedang ngetren yang namanya COVID-19, diselamatkan, dinegatifkan semua oleh Allah. Bahkan yuk kita minta Fatihahnya saya, ya. Ini
Ini tambahannya bener apa enggak kita enggak tahu. Ya. Setiap hari selalu nambah. Semoga oleh Allah kesininya ya, siapapun yang dites, yang dirapi tes, semua hasilnya dinegatifkan oleh Allah. Biar rakyat Indonesia tidak selalu dihantui oleh ketakutan. Dikurangi sampai tidak ada lagi. Al-Fatihah. Sudah cukup ya. Ini sudah jam masih kurang ya. Jam 11 kurang 20 menit. Nyanyi dulu ah. Jujur saya kemarin cerita sama Ken Nasir. Selama saya jadi kiai Ken Nasir, baru kali ini saya beli rokok. Karena pabrik rokok saya sendiri nggak bisa bikin lagi. Kenapa nggak bisa bikin lagi? Bukan karena COVID, modalnya kagak ada. Terus Imam Manakib juga kadang ngasih rokok sama saya. Kemarin saya beli rokok, seminggu saya beli rokok. Tadi tinggal 1 batang rokok saya itu. Saya tinggal di sini. Beli rokok ya. Karena ini peka sama grup peduli, peka. Rokok tinggal 1 batang gitu. Langsung datang rokok. Ini peka. Kadang saya cerita sama Kenas, cerita ke Bambang, kadang nggak peka-peka. Iya ngobrol nih. Ada ke Aan, ke Bambang, Kenas, siapa lagi? Mas Endang, Kendang Kurnia, siapa lagi ya? Saya ini baru kali ini, semenjak saya jadi kiai, baru kali ini saya beli rokok. Saya buka aja rokokan. Besoknya pulang, ya pulang begitu aja. Saya mikir, kok nggak ngeh ya? Mumpung nggak ada orangnya ya. Ada belum datang dia, tahu di bawah belum datang ya. Kenas belum datang Kenas. Belum. Oh belum datang. Ya gitu. Canda. Tapi saya juga memaklumi gitu loh. Kenapa? Alasannya gampang. Corona. Rokoknya ikut tiada. Corona. Sebenarnya cewek apa cowok sih corona itu? Bingung. Corona itu ya cewek ya cowok. Bener. Corona tuh ya laki sama perempuan. Kok tahu Mbak? Bener. Kalau yang nempel ke perempuan dia. Kalau nempel apa kebalik kali ya? Nah, yang nempel ke perempuan berarti laki-laki. Yang nempel ke laki-laki berarti cewek. Jadi kalau punya anak zaman sekarang kasih nama virus corona. Semuanya selamat, yang penting selamat. Percayalah ya, badai pasti berlalu. Yakinlah, kita doakan. Jamaah juga jangan merasa rugi untuk berdoa ya. Demi kebaikan semuanya, demi keselamatan semuanya. Hidup Jamaah Manakib. Mau nyanyi enggak? Nyanyi naon yo?